Ya, selamat pagi para hadirin. Selamat berjumpa lagi di program Industri Talk. Program acara ini akan membahas mengenai informasi dan update seputar dunia industri terkini. Bersama saya Dahe Kim sebagai moderator talk show online pada hari ini. Pada pagi hari ini kita bersama akan mengangkat tema Reliable Solution Provider for Material Handling and Man-Lift Equipment. Para penonton dapat turut serta acara hari ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom Q&A yang ada di layar Zoom webinar Anda saat ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar hari ini sampai akhir karena kami akan ada giveaway khusus untuk partisipan yang hadir di webinar ini. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang langsung menjelaskan mengenai Reliable Solution Provider for Material Handling dan Man-Lift Equipment. Nah, diskusi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Leo Chandra selaku Senior Manager of Probesco dan Ibu Hika Septiana sebagai Product Manager of Probesco. Selamat pagi Pak Leo dan Bu Hika, apa kabar? Pagi semua, kabar baik, sehat ya? Pagi, kabar baik. Semoga sehat selalu ya Pak dan Bu. Ya, tentunya kita juga bersama dengan Bapak Rudi Subrata selaku General Manager Jawabeka Industrial Estate, Sales and Marketing. Apa kabar Pak Rudi? Selamat pagi semua Pak Leo, Bu Ika. Pagi Pak. Sehat selalu, terima kasih udah bisa bergabung dengan acara kita nih Pak di webinar. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan bisa selanjutnya bisa tetap kita komunikasi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, saat ini infrastruktur sedang melalui pemulihan dan sejak PSBB kami berharap webinar ini dapat menambahkan gairah kerja audiens hari ini. Nah, baik tanpa lama-lama lagi kita persilakan Bapak Leo Chandra untuk langsung sharing kepada penonton semua mengenai Reliable Solution Provider for Material Handling dan Man-Lift Equipment. Baik, terima kasih Miss Dahye atas waktunya Pak Rudi. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Leo, ya saya dari Probesco, bersama saya pada pagi hari yang berbahagia ini adalah Ibu Hika, kami dari PT Probesco, distributor alat berat di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu dari Jababeka Group untuk hadir dan ikut serta dalam webinar yang pagi hari yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan turut hadir dalam webinar ini mendampingi kita, para prinsipal kita. Yang pertama adalah Mr. Moza Chang, Sales Manager dari Liu Gong Asia Pasifik. Yang kedua, Mr. Andy Chin sebagai Sales Manager dari Liu Gong Asia Pasifik. Dan juga Mr. Darren Pua, dia adalah Regional Manager Howlot Southeast Asia. Jadi mereka yang support kita selama ini untuk memberikan solusi terbaik peralatan atau equipment kepada para customer. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami akan membawakan presentasi ini. Pertama kami akan perkenalkan siapa Probesco. Jadi pada pagi hari ini kita akan membawakan presentasi mengenai produk material handling dan man-lift equipment, di mana peralatan tersebut akan menunjang operasional Bapak dan Ibu sekalian, terutama di Jababeka Group, supaya produksinya dapat lebih optimal. Pertama, saya akan jelaskan siapa dulu Probesco. Jadi sejak tahun 1980, Probesco bermula dari satu toko yang menjual suku cadang permesinan. Sampai hari ini, Probesco telah berkembang menjadi perusahaan alat berat distributor untuk merek-merek alat berat ternama, di mana kami mendapat kepercayaan dari prinsipal dan juga para customer, karena didukung oleh pengalaman kami di bidang after sales. Sampai hari ini, Probesco telah memiliki lebih dari 20 kantor cabang dan perwakilan, di mana 80% diantaranya memiliki fasilitas 3S, yaitu sales, penjualan, spare part, suku cadang, dan juga layanan teknisi. Sehingga kami dapat memberikan layanan after sales kepada customer kami dimanapun alat yang kami jual dioperasikan. Seperti pada umumnya perusahaan lain, kami juga memiliki pedoman-pedoman dalam menjalankan perusahaan. Visi dari Probesco adalah untuk menjadi perusahaan alat berat terdepan yang memberikan solusi kepada para customer. Dan kami fokus kepada pengembangan sumber daya manusia, customer yang berkesinambungan, dan manajemen keuangan yang membanggakan. Misi dari Probesco adalah mengembangkan suatu tim yang tangguh, yang terbaik, dan berkomitmen penuh dalam memberikan layanan menyeluruh kepada para customer kami. Ini yang menjadikan kami selalu berinovasi
sehingga memberikan layanan-layanan yang terbaik kepada para customer. Filosofi kami adalah committed to serve, di mana kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para customer. Dalam perkembangan bisnis, banyak sekali faktor-faktor yang membuat kami harus terus berinovasi. Kami juga memiliki 2 perusahaan subsidiary, yaitu yang pertama adalah Metran Intercon. Perusahaan ini khusus menjual produk-produk dengan special application. Contoh adalah mini excavator dan juga main lift, yang salah satunya nanti akan kita presentasikan di sini. Selain itu, Probesco juga menjalin kerjasama dengan perusahaan rental terbesar nomor 2 dari Jepang, yaitu Kanamoto, untuk menggapai atau meraih market rental alat berat di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan alat-alat berat dan supporting equipment yang dipakai di banyak-banyak produksi bisnis konstruksi, tambang, dan juga banyak sektor agrikultur di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2019, itu ditandai kerjasama kami dengan salah satu perusahaan alat berat dari China, yaitu Liugong. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan alat berat yang memproduksi alat-alat berat dengan kualitas yang terbaik. Jadi sekilas saya jelaskan siapa Liugong. Liugong didirikan tahun 1958 dan sejak tahun 1966 mereka memproduksi wheel loader pertama mereka. Sampai tahun 2018 mereka telah menjual 400.000 wheel loader. Dan wheel loader ini adalah salah satu produk unggulan di mana mereka merupakan market leader di Indonesia. Dari sisi produk line, Liugong merupakan salah satu brand dengan produk line yang paling lengkap di antara brand-brand lain, di mana mereka memiliki 19 macam produk line up yang siap mendukung bisnis yang ada di dunia, yaitu antara lain konstruksi jalan, konstruksi bangunan, hoisting equipment, pertambangan, agrikultur, dan juga port. Jadi dari sisi equipment mereka sangat lengkap. Dari sisi kualitas mereka menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif. Secara global, Liugong telah berkembang. Mereka memiliki total 9.500 karyawan di seluruh dunia, 300 dealer tersebar di seluruh dunia, dan juga memiliki 20 fasilitas pabrik. Dan pada tahun 2019 mereka tandai dengan pembukaan perusahaan di Indonesia, yaitu PT Liugong Machinery Indonesia. Mereka memberikan komitmen dalam artian mereka siap untuk berkembang di Indonesia, membangun brand mereka bersama dengan dealer, dalam hal ini dengan Probesco, supaya mereka akan menjadi suatu top brand atau market leader di Indonesia. Pada kesempatan kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai produk Liugong dari Material Handling Division, yaitu forklift dan juga wheel loader. Kita mulai dari produk yang pertama, yaitu forklift. Forklift Liugong ini memiliki 3 fasilitas manufaktur, yaitu 2 di China, masing-masing di Liuzhou dan Shandong, dan 1 pabrik di Argentina. Secara produk line up, mereka bagi menjadi 3, yaitu electric forklift, yang kedua adalah warehouse truck, dan yang ketiga adalah IC forklift atau diesel forklift. Nah, dari line up produk ini mereka cukup lengkap, artinya mulai dari kapasitas yang kecil sampai yang besar yang dipakai di industri pelabuhan. Mengapa kita menjelaskan mengenai produk forklift ini? Karena mereka juga menggunakan komponen-komponen yang cukup ternama di dunia. 2 komponen yang penting dari komponen forklift ini yaitu engine dan attachment. Di sisi engine mereka memiliki beberapa opsi brand engine yang cukup terkenal di dunia, yaitu antara lain Cummins, Isuzu, Yanmar, Nissan, dan General Motors. Kenapa mereka pakai merek-merek tersebut? Supaya customer yang menggunakan forklift ini nantinya punya opsi dan mereka juga dapat menemukan dengan mudah suku cadangnya di pasaran. Sedangkan untuk attachment, mereka menggunakan merek yang juga tidak kalah baiknya. Contoh salah satu adalah Cascade, itu dari Amerika. Dan beberapa komponen lain juga yang cukup baik kualitasnya. Contoh di bagian transmisi, mereka menggunakan ZF
yang merupakan salah satu produsen powertrain yang besar di dunia. Dipakai di beberapa merek otomotif, contoh di BMW, di produk truk antara di Renault, di Hino, dan juga di Isuzu. Jadi kualitasnya juga sama baiknya. Oke, forklift ini adalah salah satu produk equipment yang memiliki aplikasi cukup luas dan diperlukan penyesuaian untuk tiap-tiap aplikasi di perusahaan-perusahaan yang menggunakannya. Liugong menyediakan banyak opsi konfigurasi untuk forklift yang mereka jual. Di sini salah satu contohnya adalah penggunaan sumber tenaga. Mereka memiliki opsi penggunaan diesel engine, menggunakan baterai, dan juga LPG. Dari sisi attachment, mereka memiliki banyak opsi antara lain dari pemilihan ban atau tire dari berupa solid tire atau pneumatic, extension forklift, extension fork maksud saya itu untuk aplikasi jangkauan yang lebih jauh. Juga mereka memiliki fitur side shifter, ini yang cukup membantu pada saat operator dan mengendalikan fork tersebut. Jadi dengan kombinasi-kombinasi konfigurasi dan attachment, dia bisa banyak dipakai di berbagai bidang industri, yaitu contoh di sini ada logistik, di bidang perkayuan, industri metal, industri kertas, chemical, dan lain-lain. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa. Umumnya forklift ini banyak dipakai di pergudangan ya. Jadi dengan konfigurasi tadi ya mereka Liugong forklift bisa masuk di banyak industri. Ini contoh-contohnya. Jadi mereka juga punya towing. Ya, kalau forklift sudah umum ya. Mereka juga punya towing equipment. Ini secara umum forklift semua juga ada di sini aplikasinya. Dengan attachment yang bisa diganti. Ini adalah tire handler di industri ban. Di mining juga mereka bisa pakai tire handler ini untuk mengganti ban HD truck. Di pelabuhan mereka memiliki reach stacker untuk menumpuk kontainer. Dan juga mereka memiliki stuffing forklift untuk memasukkan material ke dalam kontainer dengan kabin yang lebih rendah dari kabin standar. Di bidang logistik, mereka mempunyai pallet truck, di mana di sini dilihat operatornya juga bisa berdiri di sini. Ini sangat inovatif, mereka banyak menjual di banyak perusahaan forwarding. Di perusahaan otomobil, di sini mereka menunjukkan kombinasi forklift elektrik dan juga towing car. Jadi mereka dengan kombinasi produk yang cukup luas, mereka bisa mensupport industri otomotif. Di sini elektrik forklift, ini towing traktornya untuk menarik. Di perusahaan food and beverage, ini umum, mereka punya electric forklift juga, mulai dari 1,5 ton sampai 2,5 ton dengan konfigurasi ketinggian mas yang bisa dipilih. Ini di perusahaan dan industri pupuk. Baik, saya akan share satu video juga.
Makasih Pak Iwan. Oke, baik. Jadi untuk presentasi dari produk material handling ini ditutup dengan video tersebut. Oke. Saya lanjutkan kembali. Produk selanjutnya dari divisi material handling adalah wheel loader. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa wheel loader ini adalah salah satu produk unggulan dari Liu Gong. Mereka memimpin market leader di Indonesia dengan raihan market yang cukup tinggi karena apa? Didukung oleh kualitas dan after sales service dari dealer. Secara khusus pada kesempatan ini kita akan khusus bicarakan dua model saja, yaitu 1 meter kubik dan 2 meter kubik kapasitas bucket. Namun tentunya dari sisi line up, Liu Gong itu punya varian yang cukup luas, yaitu mulai dari 1 kubik sampai 12 kubik bucket. Nah, di sini kita hanya membicarakan dua model ini. Apa fitur dari model 816C atau bucket kapasitas 1 kubik? Secara umum, Liu Gong menghadirkan produk dengan konsumsi bahan bakar yang cukup baik, cukup hemat, dan memiliki daya gali yang cukup lebih besar dibanding 28% dibanding kompetitornya. Secara desain mereka membuat konstruksi yang kokoh dan aksesibilitas yang lebih penting lagi adalah accessibility service dari unit ini dari sisi maintenance yang gampang. Artinya dalam sekali buka hood engine, teknisi atau operator dapat langsung akses kepada bagian-bagian penting dari wheel loader tersebut. Ini yang lebih penting supaya apa? Dari sisi perawatan, dari sisi daya tahan, umur unit bisa lebih lama. Fitur lain yang membuat wheel loader Liu Gong ini juga menjadi salah satu pilihan dari customer adalah desain kabin, di mana visibility dari operator ke lingkungan sekitar itu luas, vision angle-nya cukup luas. Ini memudahkan mereka dalam memonitor hasil kerja. Berikutnya adalah produk model 835H dengan kapasitas bucket 2 kubik. Ini adalah salah satu model yang paling banyak dipakai di Indonesia karena banyak industri menggunakan wheel loader dengan kapasitas ini. Fitur unggulannya sama seperti 816C, dia memiliki konstruksi yang kokoh, desainnya modern, terus dia punya konsumsi bahan bakar yang rendah, dan yang paling penting adalah kabin dan accessibility service. Kabin dibuat dengan senyaman mungkin untuk operator dalam bekerja, vision angle-nya yang cukup luas, dilengkapi dengan AC, dan yang paling penting untuk model 835H ini dia sudah memiliki ROPS dan FOPS certified. Apa itu ROPS dan FOPS certified? ROPS kepanjangannya adalah Roll Over Protection Structure, sedangkan FOPS adalah Fall Over Protection Structure. Artinya kabin wheel loader Liu Gong sudah disertifikasi sehingga memiliki tingkat safety dari kejatuhan barang atau unit itu sendiri terjatuh sehingga operator di dalam tetap terjaga, tetap aman, tidak terluka. Dan fitur accessibility service yang baik di sini adalah pada saat si operator atau teknisi membuka satu hood di belakang, itu sudah bisa mengakses komponen-komponen penting di dalam unit sehingga mudahkan mereka dalam merawat dan memperbaiki unit tersebut. Sama seperti forklift, Liu Gong wheel loader juga menggunakan komponen-komponen penting dari merek-merek yang terkenal. Salah satunya adalah Cummins. Cummins ini sudah bekerja sama dengan Liu Gong, sehingga Liu Gong merupakan salah satu pabrik wheel loader yang memiliki hubungan yang khusus dengan Cummins, sehingga sebagian besar unitnya memiliki engine ini. Namun, untuk penggunaan yang lebih ringan, Liu Gong memiliki opsi engine Weichai. Nah, engine Weichai ini merupakan salah satu engine yang umum yang dipakai di peralatan atau alat berat China, dan dia juga adalah salah satu produsen nomor 2 terbesar di China untuk engine. Komponennya mudah ditemukan di pasaran, sehingga orang gampang dalam memperbaiki. Dari sisi transmisi juga masih menggunakan powertrain dari ZF,
Ini adalah powertrain dengan daya tahan dan produktivitas yang tinggi. Ini adalah sertifikasi ROPS dan FOPS, artinya memang tadi operator juga dilindungi secara baik dalam kabin, visibility yang luas, sehingga dia bekerja dengan nyaman, tentunya dengan tambahan air conditioner. Berikutnya adalah beberapa aplikasi yang menggunakan wheel loader. Nah, wheel loader ini adalah salah satu aplikasi yang multifungsi, dalam artian bucketnya dapat dengan mudah diganti. Contoh menggantinya dengan fork, menggunakan clamp untuk industri logging. Fork antara lain digunakan untuk bidang-bidang industri. Dan kami juga banyak menjual model lap 2 kubik ke perusahaan-perusahaan klien kami di bidang agriculture, palm oil plantation. Di Quarry banyak menggunakan model ini juga. Baik, Pak Iwan, mungkin bisa di-share dari sana video wheel loader-nya, Pak? Wheel loader kan? Ya. kasih. Sekian presentasi untuk produk material handling dari saya. Sebelum presentasi dilanjutkan oleh rekan saya Bu Hika, jangan lupa nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar ini ya. Tolong dicatat. Di sini juga bisa nomor WA. Nama saya Leo, Ibu Hika dan Pak Widodo adalah yang in charge di Jakarta. Jangan lupa dicatat ya. Baik. Dan jangan lupa stay until the end of the presentation because Miss Dahye punya souvenir atau hadiah yang akan dibagikan kepada peserta yang beruntung. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Hika, silakan. Thank you Kak Leo. Selamat pagi member Jababeka semua. Selamat pagi Miss Kim, Pak Rudi, dan Pak Leo. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai material handling dan main lift untuk Probiesco. Saya akan share screen-nya. Metron adalah member dari Probiesco. Di bawah Metron itu ada dua production. Yang pertama Howlett dan yang kedua Yanmar. Saya akan coba menjelaskan sedikit tentang Howlett di sini. Howlett Group join dengan Probiesco itu tahun 2016. Jadi udah jalan 4 tahun. Adalah
3 besar dunia untuk merek Manleaf. Kita full line untuk two objective, manufacturing simple dan distinguished machine. Kemudian kita Hewlett ada 6 manufacturing site di seluruh dunia dan 21 subsidiary office di worldwide. Kemudian ada 4 commercial zone-nya dan 7 product range yang kita ageni. Kurang lebih ada sekitar 50 mesin jenisnya. Nah, ini kita bagi menjadi 7. Ada quick up, vertical mass, light boom, scissor lift, articulating boom, telescopic, dan telehandler. Untuk yang garis berwarna hijau itu untuk indoor. Jadi kita sebenarnya ada 2 macam kalau untuk membedakan, satu indoor dan satunya lagi outdoor. Dan kita juga ada yang bahan bakar baterai dan satunya lagi juga diesel. Untuk yang green color itu kita ada yang indoornya dan yellow color ada untuk yang outdoor. Tapi ada juga di antaranya untuk light boom, scissor lift, dan articulating boom, kita bisa dua-duanya, indoor dan outdoor. Saya coba jelasin satu-satu. Untuk vertical mass, itu dia maintenance untuk naik turun, itu ada 3 macam, 6 meter, 8, dan 10. Untuk yang 6 dia cuma bisa naik turun aja, tapi 8 dan 10 meter dia dilengkapi dengan jeep. Apa itu jeep? Jeep itu fungsinya seperti cabang tambahan untuk mengakses lokasi-lokasi yang sempit atau yang padat. Jadi untuk memudahkan si operator untuk menjangkau medianya. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, aplikasinya ini beberapa aplikasi. Dia untuk penataan gudang, maintenance, dan kemudian plumbing atau untuk saluran AC untuk semua. Jadi dia punya 6 sampai dengan 10 meter. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dari posisi orang di atas bisa jalan nggak? Bisa untuk yang vertical mass ini. Nah, ini yang kedua adalah push around. Push around dia cuma bisa naik turun aja dari 7 meter sampai dengan 14 meter. Kelebihannya di sini dia ringan, jadi kalau dia mau ground clearance di lantainya rendah, itu bisa pakai ini. Tapi dia manual, jadi nggak bisa orang ada naik ke atas, dia nggak bisa gerak. Jadi mesti turun dulu baru geser. Selanjutnya adalah scissor lift. Scissor lift itu sangat common sekali di factory atau mungkin pasti member Jababeka ada yang menggunakan. Itu dia bisa naik turun dan platformnya bisa dilebarkan. Jadi kalau misalnya operator butuh naik, misalnya ada 2 operator plus 1 tools, itu juga bisa. Atau misalnya mau ngangkat pipa pun bisa dilakukan dengan ini. Kita punya yang tinggi 8 sampai dengan 14 meter untuk yang di indoor dan sampai dengan 18 meter untuk yang di outdoor. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi bisa untuk di gudang juga bisa, untuk maintenance. Kemudian untuk lokasi gudang yang gang-gangnya sempit, kita bisa pakai scissor lift ini. Jadi nanti ada dimensi yang kecil, ada juga dimensi yang besar. Ada juga untuk maintenance pesawat, kita ada beberapa supply ke maskapai untuk scissor lift dan articulating boom. Kemudian kita ada compact RTA. RTA itu apa? Powertrain electric. Itu dia bisa untuk indoor dan untuk outdoor. Yang tadi saya sebutkan. Kita ada yang 15 meter, kemudian ada yang 20 meter. Selanjutnya aplikasi yang lain adalah kita untuk building works, finishing, inventory stock, dan untuk outdoor supporting. Ini untuk yang outdoor punya. Nah, kita bisa sampai di 18 meter ketinggiannya. Aplikasinya sangat gampang, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada rencana beli, kita akan training semua operator for free. Kemudian kita ada kasih free service selama 3 kali untuk produk ini dan warranty-nya selama 2 tahun. Selanjutnya adalah articulating boom dan telescopic boom. Apa itu bedanya? Articulating boom tuh dia bentuknya articulate. Jadi jangkauannya itu dia tidak membutuhkan space yang besar untuk pekerjaannya. Contoh kayak misalnya untuk galangan kapal atau mungkin di jembatan, dia bisa articulating boom.
karena dia boomnya bisa patah-patah kalau misalnya biasa orang sebut. Kalau untuk teleskopik, dia hanya teleskopik aja, jadi dia butuh space yang panjang untuk dia jangkau ke atas. Itu juga biasa untuk maintenance gedung atau untuk di galangan kapal pun juga bisa. Tapi kita harus concern sama space yang ada di lokasi tersebut. Dan dia juga dilengkapi dengan jeep. Jadi ada boom, ada jeepnya juga, dan jangkauannya bisa sampai sekitar 7 meter untuk yang teleskopik, dan untuk yang articulating boom tuh lebih jauh lagi. Kemudian yang articulating boom, tapi kita juga punya yang elektrik. Itu ada 12 meter dan 15 meter, satu lagi yang baru adalah 20 meter. Kita punya satu model varian baru, dia Pulseo namanya, dia bisa indoor dan outdoor, jadi dari elektrik ya. Nah, aplikasinya untuk apa? Contoh yang kayak sebelah kiri itu yang 12 meter, kayak misalnya kita lagi di lobby itu ada lift, terus jangkau ke atas tuh susah banget, gimana caranya ya? Pakailah yang articulating boom. Jadi dia bisa menjangkau di atas lift untuk maintenance atau perbaikan lampu atau semacamnya. Nah, ini untuk rough terrain, articulating boom, ini untuk yang di luar kita banyak supply di Jakarta juga untuk maintenance waktu itu, untuk pembuatan jalan tol kita juga ada. Kemudian untuk maintenance sekeliling di pabrik Bapak Ibu juga bisa, kayak misalnya untuk cut pohon lah, atau untuk maintenance lampu dan lain-lain. Nah, jangan khawatir, nih dia pakai bannya tuh namanya solid tire. Jadi kalau misalnya lantainya itu dia nggak rata, atau misalnya ada batu, kerikil, itu nggak masalah. Kenapa? Dia satu udah solid tire, yang kedua dia oscillating axle. Dia punya oscillating axle, jadi kalau misalnya ada injakan batu, dia akan menyesuaikan axle-nya. Nah, contoh lain untuk yang aplikasi telescopic boom ini tadi saya sebutkan untuk jembatan, kemudian untuk maintenance di pabrik atau maintenance di gedung, kemudian juga untuk aplikasi di luar seperti yang tampak di sebelah kanan. Oke, selanjutnya saya minta tolong untuk putarkan video Howlet in Action. Nanti di situ akan lebih banyak lagi variannya atau contoh-contohnya.
Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk yang terakhir adalah telehandler. Ini bentuk varian lain dari telehandler. Telehandler tuh fungsinya untuk apa sih? Dia tuh jadi crane, kemudian forklift, satunya lagi dia bisa untuk wheel loader. Jadi 3 aplikasi jadi satu. Dan ini sangat ada tiga macam. Yang pertama compact, yang kedua high lift, yang ketiga heavy load capacity. Untuk yang compact kita punya di 7 meter sampai dengan 10 meter, kemudian selanjutnya untuk high lift sampai dengan 17 meter, kemudian yang heavy load capacity itu kita ada 5210, 10 meter sampai 8 sampai 10 meter. Dan kita sudah jual ke beberapa BUMN untuk aplikasi basket, tapi dia membawa tools yang cukup berat. Jadi dia bisa sekitar 3 sampai 7 ton dengan kapasitas dan ketinggian tertentu. Nah, ini contoh attachment-nya. Itu ada yang tadi saya sebutkan, ada basket, winch, jib, sama hook. Dan kemudian ada juga bucket. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi biasanya untuk chemical juga dia bisa, kemudian untuk scrap, untuk di gudang, bisa juga sebagai crane, dia untuk mengangkat material. Jadi banyak sekali aplikasi yang sebenarnya bisa dilakukan satu alat untuk beberapa aplikasi. Kita juga bisa copot pasang attachment-nya. Untuk yang standarnya kita ada bucket dan forklift. Mungkin bisa diputarkan lagi video untuk yang Howlett telehandler. Ada banyak contohnya di situ.
terima kasih. Selanjutnya adalah, last but not least, kita punya active screen di semua unit yang kita punya untuk yang Howlet. Dan itu aplikasinya fungsinya untuk apa sih? Kelebihannya dia untuk tahu informasi-informasi seperti alarm dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada problem, ada error code di dalam situ, dan unit itu belum sampai breakdown, dia udah ada notifikasi ke kita. Artinya apa? Produktivitas itu akan tetap terjaga. Nah, jadi dalam dia udah masuk ke dalam di unit yang kita jual. Jadi kalau misalnya nanti ada kebutuhan mengenai apapun untuk main lift atau Howlet, bisa kontak ke kami. Jadi kita akan suggest kira-kira alat apa sih yang cocok untuk ibu dan bapak semuanya. Warranty untuk unit yang telehandler ini juga sama dengan yang sebelumnya, adalah 2 tahun dan 3 kali free service. Kita akan berikan secara free. Kemudian untuk selanjutnya, under Probesco kita ada 2, yang tadi saya disebutkan sama Pak Leo, ada Probesco karena motor rental dan ada Metron. Untuk yang Probesco karena motor rental, kita merentalkan unit-unit yang kita ageni juga. Di antaranya adalah genset, kompresor, kemudian ada eskavator kelas 5 ton sampai dengan 20 ton, kemudian ada truk crane, kemudian ada lighting tower, kita juga bisa merentalkan, ada skid steer loader, wheel loader, kemudian ada scissor lift juga kita bisa merentalkan, dan beberapa opsi yang lainnya kita ada vibro, kemudian ada truk untuk pengiriman, ada backhoe loader, dan juga yang terakhir adalah mini eskavator untuk 5 ton kelas. Jadi package komplit ya untuk Probesco, jadi kita bisa jual alat berat dan kemudian kita juga bisa merentalkan alat berat untuk support kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Miss Kim. Silahkan, terima kasih. Terima kasih Pak Leo dan Bu Ika atas pemaparannya, sangat menarik ya. Kita bisa belajar bahwa Probesco bukan hanya perusahaan penyedia alat-alat berat yang cukup ternama dalam jajaran perusahaan-perusahaan di Indonesia, tetapi dapat menyediakan berbagai macam machinery, parts, dan services juga. Nah Bu, untuk Bu Ika dan Pak Leo, saya ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, dengan kondisi saat ini, apakah ada kendala yang dialami oleh Probesco sebagai perusahaan yang menyediakan alat-alat berat dalam market industri? Mungkin boleh dimulai dengan Pak Leo. Oke, mungkin saya coba bantu jelaskan. Secara umum memang dalam kondisi ekonomi ya, khususnya dalam masa pandemi ini memang terjadi pengurangan permintaan karena beberapa industri juga mengalami kendala dalam hal operasionalnya. Namun hal itu tidak membuat servis kami kepada customer kami menjadi turun. Artinya tetap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh customer tetap kami berikan yang terbaik. Jadi lebih banyak penurunan itu terjadi dari sisi permintaan alat baru, permintaan dari sisi jumlahnya aja. Tapi dari sisi yang lain, permintaan cukup cadang, permintaan servis tetap ada dan kami tetap berikan layanan yang terbaik. Demikian. Mungkin dari Bu Ika ada yang mau ditambahkan? Ya sama ya, jadi memang dari bulan Maret sampai dengan sekarang itu kebutuhan menurun. Cuma support dari kami tetap sama dengan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada permintaan servis atau problem solving, kita akan tetap melayani. Dan kita juga didukung oleh prinsipal yang selalu support dari tim Liugung dan dari tim Howlet. Jadi gak ada masalah sih untuk hal ini. Cuma sekarang kan kita udah mulai ada penambahan ini ya, request dari customer. Harusnya sih tahun depan udah mulai membaik sih. Memang betul keadaan bagaimana itu saja tetap konsisten ya Bu. Betul. Boleh dilanjut dengan pertanyaan kedua. Apa kelebihan yang dimiliki Probesco sehingga banyak rekanan yang telah bekerja sama dengan Probesco itu mungkin apa sih Pak atau Bu, boleh tolong sharing kelebihan Probesco itu? Boleh. Mungkin saya bisa yang menjawab itu tersebut. Jadi Probesco ini karena memang pengalaman kami selama hampir 40 tahun itu adalah di spare part dan after sales. Itu yang kami utamakan. Dengan infrastruktur kami di 20 kantor cabang dan perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, menyebabkan kami mampu memberikan pelayanan kepada customer kami dalam waktu yang lebih singkat. Jadi
kebanyakan pemakai atau pembeli alat berat kami menggunakan alatnya itu tidak terkonsentrasi di satu tempat. Karena alat berat ini dipakai banyak di job site atau area kerja yang remote. Nah, disinilah dibutuhkan oleh customer kami bagaimana support after sales yang lebih cepat dan lebih baik. Dalam hal ini, Probesco mampu memberikan kebutuhan tersebut, dan kami tetap mendapat kepercayaan sehingga customer kami menjadi customer yang loyal, sehingga memakai produk dari Probesco. Demikian. Itu untuk kedepannya, apakah ada rencana yang dimiliki oleh Probesco untuk kedepannya, terutama dalam bidang industri, apakah ada rencana? Ya, tentunya kami punya visi mengembangkan market share yang lebih besar, mengembangkan brand yang sudah kami pegang ini, terutama untuk masuk ke bidang-bidang industri yang baru. Contohnya kalau market base kami adalah di agriculture dan konstruksi, ke depan dengan Liu Gong yang punya line up produk yang cukup luas range-nya, kami akan masuk ke dalam industri mining yang kebutuhan alatnya juga sangat besar, sangat banyak, dan juga industri. Dalam hal ini, ya inilah salah satunya yang kita lakukan hari ini supaya kami mengenalkan apa yang kami punya kepada perusahaan-perusahaan di Jababeka Group. Mungkin dengan kata lain ya, kalau saya boleh nambahkan, kita itu coba untuk mendekatkan dengan customer gitu. Jadi kenapa cabang kita ada banyak, lebih dari 20 cabang, dan selanjutnya kita juga berharap dari member Jababeka ada request pembelian ke kita. Jadi kalau misalnya udah banyak pun juga kita bisa ada nanti kantor representatif di daerah Jababeka gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Sementara sekarang kita juga ada kantor perwakilan di Jakarta, di daerah Kosambi, itu support untuk wilayah Jakarta. Itu sih, Bu. Baik Bu, kalau gitu selanjutnya mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Rudi. Apa yang dilakukan Jababeka Industrial Estate dalam mendukung penggunaan alat-alat berat sebagai salah satu bagian dari logistik yang berguna untuk mengatur proses penyimpanan barang, produksi, dan menjadi lebih aman dan teratur, terutama dalam sarana logistik. Siang nih Pak Leo, Bu Ika. Pak, minta maaf nih sama audiens juga, saya rada kurang sehat jadi rada ini. Nah, saya tuh cuman mau sharing Pak Leo sama Bu Ika. Bagaimana kita tuh di Jababeka Industrial Estate tuh dengan berbagai macam tipe line of business, sebenarnya sekarang itu sebenarnya dari awal pandemi itu sudah mulai beradaptasi dengan kondisi new normal ini, Pak. Nah, jadi kami tuh memberi kesempatan kepada tenan Jababeka untuk bisa terus berinteraksi, walaupun dengan cara yang berbeda nih. Karena dulu kita bisa langsung interaksi head to head, gitu, bisa ketemu, bisa chit-chat gitu ya Pak ya, Bu. Sekarang ini karena ada pandemik ini, kita sekarang buy online. Nah, salah satu fasilitas yang kita pakai pada hari ini sebenarnya awalnya tuh dari itu Pak sama Bu Ika. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa maintain acara ini, webinar ini berkelanjutan Pak Leo sama Bu Ika, sehingga kami punya channel itu bisa terus mendapatkan informasi dan oke. Jadi karena pandemi ini juga mungkin semua merasakan lesunya ya Pak ya, beratnya dunia perbisnisan nih, karena bukan bisnisnya secara global semuanya kena impact-nya. Jadi mungkin bukan Probesco doang nih, mungkin Jababeka juga kena impact-nya Pak. Jadi itu yang kita sama-sama rasakan. Tapi kan kita mesti optimis nih, Pak Leo sama Bu Ika, sama audiens semua. Nah, kita juga nggak mungkin diam aja. Kalau saya perhatikan nih, Pak Leo sama Bu Ika, di Q4 tahun 2020 ini, itu kita sudah bisa merasakan bergairah kembali semua dunia bisnis nih. Mungkin juga saya perhatikan yang dan boleh dibilang Pak, yang paling terdampak oleh karena pandemi ini otomotif Pak. Waktu sebelum pandemik sama sekarang pandemik itu luar biasa sekali otomotif, termasuk juga infrastruktur Pak, karena semuanya stop nih. Tapi kami perhatikan di Q4 ini ternyata itu sudah mulai rebound Pak, sudah mulai naik. Kami melihat ini loh, karena selama hampir 7 bulan 8 bulan ini kan kita Jababeka ini ada Jababeka Golf and Country Club Pak, nggak pernah ada event turnamen. Jadi semua itu main per grup-grupnya sendiri. Nah, mulai minggu ini, tanggal 6 ini, kita sudah mulai ada turnamen golf untuk otomotif. Nah,
Jadi ini indikator, sebenarnya indikator bahwa sebenarnya pemain-pemain itu sudah mulai dribble. Nah, pertama Pak. Tadi saya kan sharing sama Pak Leo, Pak, ini kita jalan tol yang Cikampek ini udah mulai loh, ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini indikator bahwa sebenarnya infrastruktur itu sudah mulai bergerak juga Pak. Nah, kami harapkan dengan adanya webinar ini, event ini, jangan hanya Jalan Jabika ya, tapi ke semua dunia industri yang di sekeliling sekarang ini bisa mendapatkan informasi yang jelas nih melalui presentasinya Pak Leo sama berita sama video-videonya. Saya pikir itu sangat interesting Pak, karena mungkin Pak selama ini orang juga belum tahu Pak. Yeah. Yang happy people seperti yang Pak Leo sampaikan sama Bu Ika itu banyak tipunya, tahu nggak? Yeah. Saya ini tiap hari di sini mungkin cuma 2-3 tipe nih yang paling umum kan forklift ya Pak ya. Forklift everybody knows gitu loh. Tapi ternyata begitu disampaikan sama Pak Leo sama Bu Ika, saya juga bingung, benar juga tipenya. Nah, makanya juga macam-macam. Nah, ini Pak sebenarnya yang mungkin dunia kita di industri ini di Jabeka atau di industri sekarang ini nggak semuanya well informed Pak, so nggak. Nah ini tapi kan gini, sekarang dengan adanya dunia digital gini Pak, digital marketing, informasi seperti ini lebih cepat tersampaikan, ya nggak Pak? Mungkin dulu Pak Leo sama Bu Ika presentasi satu perusahaan, ya satu itu aja, ya kan? Sekarang Pak, dengan kita pakai event ini nih Pak, ini kan kita juga live Pak, ke YouTube, segala macam ya. Ini kan bisa ditonton berkali-kali, dan mungkin akan lebih banyak viewernya Pak. Jadi, energinya Pak Leo sama Bu Ika tuh cukup maksimal Pak. Nah ini jadi, saya ingat itu, jadi saya sangat optimis lah Pak, ini karena apalagi ntar kita di Q1 ya, di Q1 atau semester 1 2021, dari beberapa kali saya diskusi dengan pebisnis ya Pak Leo sama Bu Ika. Wow, mereka semua optimis Pak. Karena begini, saya juga melihat sudah terlalu lama Pak, kita tuh quote-unquote tuh tiarap kan, tidur. Kita nggak bisa ngapain sama ini nih, gitu loh, selama 7 bulan, 8 bulan nih, baik industrinya maupun CEO-nya Pak. Kan sama-sama kan karena work from home, ya udah CEO ini di rumah nih. Nah, ini CEO ini sekarang sudah sangat sangat sudah tidak sabar. Jadi mereka tuh berkolaborasi Pak Leo. Masuk kita ini. Ini kan sebenarnya kita simbiosis mutualisme. Kita bisa berkolaborasi seperti ini itu luar biasa Pak. Dan dulu kita juga belum pernah kepikirkan mungkin. Ya kan? Nah, ini saya harapkan nih Pak Leo sama Bu Ika nanti setelah ini kita bisa lebih intens, mungkin bisa berseri gitu Pak ya, tahun depan kita dijadikan ini. Nanti kalau misalnya sudah memungkinkan, kita bisa bikin joint exhibition atau apa untuk di sekarang. Karena dulu sebenarnya saya punya ide Pak, kita tuh punya tempat namanya convention center di ABK itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Nah itu bisa dimanfaatkan apa? Loh, orang udah kumpul semua, orang-orang industri di sini semua. Kita pasang di sini pameran kecil aja, pasti mereka kan datang semua kan. Nah gitu, jadi nanti ya mohon maaf juga, mungkin di sini juga kita juga diamkan juga Pak Leo sama Bu Ika juga ada paham bahwa juga ada lah beberapa customer internal kita yang dari Jepang kan, yang bergerak di equipment. Tapi Pak, sekarang kan semua dunia bebas ini free world ini kan semua berkompetisi yang sehat ya Pak ya. Jadi mereka semua bisa melihat at the end ya Pak, customer yang menilai. Sama seperti kami juga nih, kami juga berkompetisi dengan industri sektor lain. Salah satunya dengan begini, kita bisa menunjukkan bahwa oh Jabeka tuh posisinya beda gitu. Ya nggak Pak? Nah, saya harapkan nanti ini kita terus bisa berkolaborasi Pak Leo sama Bu Ika, juga semua audiens. Mudah-mudahan kita bisa terus optimis Pak Leo sama Bu Ika. Masing-masing ada strength and weakness-nya. Kita di pandemik ini memang diuji juga sih Pak, sebenarnya juga sharing Pak. Di pandemik ini udah diuji nih. Bagaimana dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, ilmu marketing kita semua dikeluarin Pak. Ya, betul. Semuanya all out nih, gitu artinya. Karena terus terang sekarang pilihannya cuma 2 Pak, yang tidak mau beradaptasi apa enggak, ya kan Pak? Nah, jadi saya juga boleh saya nih Pak Leo sama Bu Ika sebentar nih. Di pandemi ini saya analisa Pak, ada 3 line of business sebenarnya yang terjadi perubahan di kita. Yang pertama itu yang benar-benar
saya bilang ke postpone Pak. Karena begitu ada pandemi ini kan kayak shock Pak, shock dalam waktu dalam waktu yang singkat berubah Pak. Nah ini adalah bisnis kelompoknya yang postpone, mereka close gitu kan. Nah line bisnis kedua itu yang bisa beradaptasi Pak. Jadi mereka tuh sudah berubah. Misalnya dulu produksi plastik doang, sekarang produksi tekstil. Ada yang karena dulu produksi spare part otomotif, sekarang berusaha memproduksi ventilator. Wow, macam-macam Pak. Nah, ini masuk kelompok line of business kedua. Yang ketiga, udah pasti Pak, line of business yang sama sekali gak terpengaruh sama pandemi ini. Bahkan increase salesnya. Ya, semua pasti lah, farmasi, kan ya, food and beverage sebagian, consumer goods, karena orang WFA ya rajin kan mandi. Di rumah bagus. Nah ini tiga ini sama chemical. Ini mereka ini bisnis line of business yang sama sekali gak pengaruh sama pandemi, bahkan bisnis. Nah kalau kita Pak, kita ini saya rasa ada di level yang kedua, ya kan? Kita dengan adanya pandemi ini kita berupaya untuk beradaptasi, ya kan? Nah proses adaptasi ini kan modelnya macam-macam, ya kan? Bisa kita tetap dengan produk kita, tapi kita modifikasi penyampaiannya seperti sekarang ini nih. Kita tetap buat jualan Pak, tapi kita modifikasi. Nah seperti ini gitu kan. Nah, saya harapkan ini bagus lah Pak. Saya juga dari JBK kita sangat support untuk event ini. Nanti mudah-mudahan ada nextnya lah. Ya Pak, ini saya rasa seperti kick off meeting. Iya, betul. Tepat sekali Pak. Ya, ini sih Pak Leo sama Bu Ika, saya sharing dikit lah. Ya. Mungkin Pak Leo ada yang mau sampaikan? Ya, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan tim dari Jababeka. Sebenarnya kesempatan ini sangat berharga buat kita, seperti tadi Pak Rudi bilang. Dengan sekali show, kami sudah menyimpan banyak tenaga, disaksikan oleh banyak orang, mengetahui apa yang kami punya, mengetahui servis apa yang kami punya yang bisa ditawarkan. Memang new normal ini mengubah banyak perilaku kehidupan. Salah satunya adalah cara marketing kita berubah semua. Yang mungkin sebelumnya tidak terpikir, sebetulnya bisa dilakukan. Cuman karena dengan kondisi ini, memaksa orang untuk beradaptasi. Jadi, memang banyak hal yang berubah. Dan satu lagi, hal positif lagi yang perlu kita pertimbangkan, yaitu dalam situasi sulit tidak semua ekonomi itu tiarap. Jadi tadi Bapak bilang ada industri yang turun memang, tapi malah ada yang malah naik. Jadi tidak pernah ada namanya semuanya tiarap, ekonomi tetap jalan. Itu. Jadi mudah-mudahan kami tetap terjalin komunikasinya, tetap bisa memberikan inovasi terbaru. Kalau ada update lagi, mungkin nanti bisa kita adakan hal yang serupa Pak Rudi. Ya, itu aja dari saya. Ini Pak, contoh hari ini nih, kita worldwide loh Pak. Seluruh dunia lihat nih. Betul. Ini contohnya Pak, prinsip Bapak dari China lihat ya. No limit. No limit. Mungkin dulu nggak pernah Pak, nggak bisa dulu. Iya, betul. Ini seluruh dunia loh Pak, ngeliat kita sebenarnya kan. Iya. Nah, jadi sangat efektif lah yang kita lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi pertama Pak, kedua line of business Bapak ini bisa masuk ke semua line of business, termasuk sama industri yang lagi naik juga. Ya enggak Pak? Karena ya nih kan, mudah-mudahan ini kan kita sudah masukkan ke link kita Pak di YouTube channel Jababeka Sales Talk Show. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa terus jebar Pak kemana-mana gitu Pak. Jadi ini poinnya ya. Saya kembalikan ke Dahya Pak. Ini untuk mungkin giveaway-nya atau gimana? Betul, ini saatnya kuis nih kayaknya nih. Silakan, Miss Dahya. Mungkin ada pesan-pesan akhir dari Bu Hika. Ya mungkin bisa lanjut aja. Oke. Menarik sekali ya pembahasan hari ini. Namun nampaknya waktu sudah membatasi Talk Online Show hari ini. Sebelum saya menutup Talk Online Show hari ini, saya akan memberikan kesempatan untuk audiens yang berada di sini untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada hari ini. Pertanyaan dapat melalui Q&A. Ya, misalnya pada hari ini nggak Pak, ada kan nomor teleponnya boleh di-share lagi Pak Leo mungkin. Boleh, untuk ada yang pertanyaan untuk Probesko boleh langsung hubungi di nomor kontak yang di layar. Dan jangan lupa
kita akan tayangkan video teaser webinar hari ini. Dan mari kita langsung lanjut ke free giveaway-nya. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa tayangkan teaser webinar dulu. Bowl-nya mana? Bowl-nya yang buat undi. Jawa BK Industri what? Channel YouTube kita, video yang mana? Ya, teaser hari ini akan ditayangkan di YouTube channel Jawa BK Industrial juga. Nah, sekarang mari kita mulai dengan giveaway-nya. Saya akan mewakilkan. Hari ini kita ada 23 partisipan yang hadir di webinar ini. Dan kita akan memilih 2 pemenang. Pemenang pertama adalah Bapak Haryanto Syanto. Ya, congratulations untuk Bapak Haryanto Syanto untuk pemenang pertama. Dan kita mari lanjut langsung ke pemenang kedua. Pemenang kedua adalah Hank Wibi Warsono. Congratulations untuk Bapak Hank Wibi Warsono. Untuk kedua pemenang ini nanti akan langsung dikontak oleh Probesco untuk penerimaan hadiahnya. Nah, cukup sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih sudah mengikuti webinar hari ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya saat memandu webinar hari ini. Dan sebelum kita nutup, boleh Pak Leo dan Bu Hika kita foto dulu. Ya Pak, biar kandang Pak, Bu.